Shalom, selamat pagi anak kami semuanya. Selamat tahun baru untuk kita semua ya. Meskipun tidak bisa langsung bertatap muka, Bapak harap semuanya dalam keadaan sehat. Tetap semangat, apapun situasi dan kondisi, pantang menyerah. Apalagi dalam menuntut ilmu ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang kerendahan hati. Yang perlu kita ketahui, apa itu kerendahan hati? Kerendahan hati menurut iman Kristen adalah rasa takjub dan hormat kepada Tuhan. Itu dia kerendahan hati. Kerendahan hati berbeda dengan rendah diri. Ya, kerendahan hati itu sama dengan menuruti perintah Tuhan, rajin berdoa. Itu bisa kita peroleh kerendahan hati kalau kita seperti itu. Sabar juga termasuk. Kalau rendah diri itu merasa dirinya tidak berarti. Padahal jelas dikatakan Tuhan kalau kita itu berharga di matanya. Kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Mandataris Allah, citra Allah, gambar Allah, atau imago Dei. Imago Dei artinya segambar dengan rupa Allah. Ya, ciri-ciri kerendahan hati yang pertama takut akan Tuhan dan menggantungkan hidup padanya. Bisa kamu lihat buku kamu halaman 59 nanti ya. Terus yang kedua taat kepada Tuhan, melakukan perintahnya. Bukan hanya mendengar disuruh, melakukan. Ya, yang ketiga menghindari pemegahan diri. Pemegahan diri ini sama halnya dengan contohnya barang lah. Yang tidak pernah dipentingkan pun, yang tidak terlalu diperlukan pun, yang tidak terlalu diinginkan pun harus diinginkan. Apa yang dipunyai kawannya harus dipunyai dia. Itu tidak boleh. Ya, makanya dibilang menghindari pemegahan diri. Yang keempat, menghargai kelemahan diri. Menghargai kelebihan orang lain. Ya. Kita jangan pula nanti ada kawannya yang lebih pintar dari dia jadi iri. Tidak, orang yang rendah hati itu menghargai perbedaan, menghargai kelebihan orang lain. Kan seseorang pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi kita diajarkan di sini untuk rendah hati supaya kita menghargai orang lain. Terus yang orang yang rendah hati itu ciri-cirinya dapat kita lihat. Yang kelima itu menyadari kelemahan diri. Kita harus tahu kelemahan kita. Jangan pula nanti udah kita nggak bisa kita paksakan, tidak kita kasih kesempatan bagi orang lain, tidak ya. Itu yang kelima. Yang keenam, menghargai talenta yang Tuhan berikan. Talenta yang diberikan Tuhan kepadamu, pakailah itu untuk menolong orang lain. Kalau kau pandai bermain gitar, pakai main gitarmu untuk memuji Tuhan. Kalau suaramu cantik, bernyanyilah kau untuk memuji Tuhan. Dan yang terakhir itu bersedia menolong orang lain. Ya, Tuhan sangat menyukai orang yang rendah hati, bukan rendah diri. Tadi udah Bapak bilang, rendah diri itu orang yang menganggap dirinya tidak berarti. Sama halnya dengan putus asa. Ya, kita tidak boleh. Sebagai orang Kristen, kita pantang untuk berputus asa. Kenapa? Karena kita punya pengharapan kepada Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan tidak akan pernah yang namanya putus harapan atau putus asa. Ya, kerendahan hati itu berasal dari hati kita, yang namanya kerendahan hati. Rendah berasal dari kata humility yang berasal dari kamus Latin yang artinya tanah dan bumi. Itu kerendahan maksudnya. Ya, tanah dan bumi, bukan langit dibilang. Itu tinggi hati, berbeda ya. Jadi kerendahan hati ini maksudnya adalah menempatkan diri, membumi. Istilahnya rendah hati kita tidak menyombongkan diri. Bisa kamu baca di Kejadian 3 ayat 19. Dikatakan, ingatlah bahwa kamu adalah debu dan kamu akan kembali menjadi debu. Jadi apa yang mau disombongkan? Ya, lakukan yang terbaik. Pantang menyerah, jangan pernah menyakiti orang lain. Mungkin sampai sini pembelajaran kita. Minggu depan kita lanjut. Tetap semangat. Kalau ada nanti yang tidak mengerti, bisa langsung kirim ke ya Bapak ya, ketika apa yang ingin kamu pertanyakan, tapi dengan sopan kita diajarkan yang namanya rendah hati. Cukup sekian, terima kasih, shalom.